يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kurang lebih 15 abad yang lalu ada sosok yang tampan, rupawan. Semua orang senang melihat dia. Semua orang senang bersama dengan dia. Dia sosok yang jujur, amanah, sehingga ia diberikan gelar Al-Amin. Gelar itu yang mana belum pernah diberikan
terhadap orang sebelum dia. Dia adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan dia mulai dibenci? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nabi mulai dibenci ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar dakwah secara terang-terangan. Beliau naik ke Bukit Safa dan mengumpulkan para keturunan-keturunan dan beliau berpidato. Bagaimana seandainya aku katakan, apabila di balik bukit ada pasukan berkuda yang akan menyerang kita? Semua orang menjawab, "Shadaqnaka, kami percaya." Bagaimana seandainya di balik bukit Jabal Abi Qubais yang menjulang tinggi ada pasukan yang akan meluluh lantahkan kita, membunuh kita, menyerang kita? Semua orang menjawab, "Shadaqnaka, kami percaya, karena kami belum pernah mendapati engkau Muhammad sekalipun berdusta." Berikutnya Rasulullah SAW menyampaikan, bagaimana seandainya aku mengatakan bahwa aku mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, yang baik-baik akan mendapatkan surga, yang buruk-buruk akan mendapatkan neraka. Waktu itu mulailah datang perlawanan, bukan dari orang lain, bukan dari orang jauh, tetapi dari saudaranya sendiri, dari pamannya sendiri. Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana, celakalah engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini kami dikumpulkan? Rasulullah SAW diam, tidak membela diri, tetapi Allah langsung membelanya. Dengan turun satu surat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zatal hab, wa mar'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad." Kata Allah, bukanlah Nabi Muhammad yang celaka, melainkan engkau wahai Abu Lahab beserta istrimu. Apa yang engkau usahakan, kata Allah, tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat. Harta, kedudukan, jabatan, dan istrimu yang selalu memprovokasi, provokator, memfitnah, mengadu domba. Justru kata Allah, Abu Lahablah beserta istrinya yang celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah, yang tadinya Rasulullah SAW disenangi orang-orang pada saat itu, mulailah pada saat itu kafir Quraisy benci terhadap Rasulullah SAW karena terancam keimanan mereka, karena terancam keinginan mereka, karena yang ditunjuk menjadi Rasul bukanlah dari golongan dia atau keturunan dia. Pada saat itu dakwah Nabi Muhammad SAW mulai dibatasi, mulai diteror, mulai diintimidasi. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berdakwah kepada umat kafir kaum Quraisy pada saat itu, yang di zaman jahiliyah. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah, jika saat itu masih ada backing, masih ada orang yang dapat menenangkan ketika Rasul berduka, ketika Rasul sedih, masih ada yang menghibur istrinya, dan masih ada yang membela pamannya yang begitu gagah membela dakwah Rasulullah SAW. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan bahwa Nabi Muhammad SAW hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung terhadap saudaranya, tidak bergantung terhadap istrinya, tetapi Rasulullah SAW bergantung hanya kepada Allah. Maka pada saat itu Abu Thalib, paman yang selalu membela dakwah beliau, wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pamannya, masyarul muslimin sedang Jumat rahimakumullah,
istrinya pun, yang disegani orang-orang pun wafat dengan waktu yang tidak lama setelah wafatnya pamannya Abu Thalib. Allahu Akbar. Dalam waktu yang relatif singkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh orang-orang yang ia cintai dan menjadi pendukung dakwahnya pada saat itu. Ketika itu, Nabi tidak sedikit mendapatkan tawaran-tawaran dari kafir kaum Quraisy. Ditawari harta, ditawari jabatan, ditawari kedudukan oleh kafir Quraisy. Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jika pada saat ini ada manusia yang menukar keimanan dengan harta, ada manusia yang menukar iman dengan kedudukan, agama dengan harta dan lain sebagainya, waliyadzubillah, naudzubillah, summa naudzubillah. Pada zaman Rasul ini sudah dicontohkan, hendaklah kita betul-betul hanya berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa saja yang berpegang kepada jabatan-jabatan akan sirna, berpegang kepada atasan-atasan pun juga akan habis masanya, berpegang kepada kedudukan pun juga nanti akan hilang, berpegang kepada manusia pun akan binasa. Bisa saja yang tadinya kita anggap sebagai penolong kita, pelindung kita, bukan satu hal yang mustahil, besok dia ditanggung oleh kita, digotong oleh kita ke pemakaman. Itulah ketika kita bergantung terhadap orang yang salah ataupun makna yang salah. Ketika itu Rasulullah SAW sempit dakwah di Mekah, sehingga ia melaksanakan dakwah di Taif, di mana di Taif ini dia pernah dibesarkan. Dalam bayangan Nabi Muhammad SAW, harapan itu ada di Taif. Tetapi apa? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika sampai di Taif, warga Taif pun tidak menerima dakwah Rasulullah SAW. Satu hari berdakwah tidak ada yang mau, 2 hari berdakwah tidak ada yang mau, 3 hari berdakwah tetap tidak ada yang mau. Sehingga di puncak dakwahnya di Taif, Rasulullah SAW dibenci oleh orang-orang Taif, dilempari, dihinakan, digiring, diarak oleh anak-anak. Allahu Akbar. Setelah 100 km, Rasulullah SAW berjalan kaki dengan harapan beliau dapat diterima dakwah di Taif. Tetapi apa yang didapati? Justru warga Taif menderanya, mencelanya, menghinanya, dilempari sampai berdarah-darah. Ketika itu Rasulullah SAW berlindung di balik bukit. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ashkudu quwwati wa qillata hilati wa hawali 'alan nas ya arhamar rahimin. Rasul mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhan, kepada Engkaulah aku mengadu tentang sedikitnya usahaku dan tentang lemahnya aku dan hina di hadapan manusia, kata Rasulullah SAW. Maka pada hari ini aku berlindung hanya kepada Engkau. Rasul menyerahkan seluruh jiwanya. Seandainya pada saat itu Rasul mengatakan ada lagi orang yang akan menghinanya, orang yang akan menderanya, yang akan pun membinasakannya sekalipun, kata Rasulullah SAW, aku tidak peduli asalkan Engkau tidak membenci, asalkan Engkau ridho terhadapku, kata Rasulullah SAW. Pada saat itu datanglah malakul jibal, malaikat penjaga gunung, menawarkan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, sekiranya engkau menginginkan bukit mana yang engkau akan aku timpakan kepada penduduk Taif, akan aku ratakan penduduk Taif. Tetapi apa jawaban Rasulullah SAW? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jangan malaikat penjaga gunung. Justru Rasulullah SAW berdoa, ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la yusyrika bihi syai'a. Keluarkanlah wahai Allah dari tulang sulbi warga Taif orang-orang yang menyembah Engkau dan tidak menyekutukan dengan segala sesuatu sedikit pun. Didoakan orang yang menderanya,
Didoakan orang yang menghinanya agar keturunannya menjadi orang yang menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal muslimin rahimakumullah. Di sela-sela istirahat datanglah seseorang Adas namanya. Adas membawakan beberapa ranting anggur, dan ketika mau dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Adas heran. Belum pernah aku dapatkan seseorang di Taif ini yang ketika mau makan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Adas heran. Siapa engkau? Aku Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama, kata Adas, ucapan yang pernah aku dengar dari sejarah-sejarah di kampungku terdahulu. Rasul bertanya, dari mana engkau? Aku dari Ninawi, kata Adas. Oh, dari Ninawi. Di sana ada saudaraku Yunus bin Matta, kata Rasulullah SAW. Dia pun sama dihinakan, dia pun sama dikejar, sehingga dia sampai masuk di telan ikan. Seketika itu Adas bersimpuh sujud, mencium lutut kaki tangan Rasulullah SAW. Pertemuan yang begitu mengesankan. Seseorang yang hina, yang mungkin hina dalam pandangan manusia, tidak punya apa-apa, miskin. Tetapi begitu mendengar bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau bersahadat, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berimanlah ada pada saat itu. Rasulullah SAW berpulang ke Makkah. Ketika satu malam terbukalah atap rumah Rasulullah SAW. Datang malaikat Jibril membawakan buruk serta membelah dada Nabi Muhammad SAW, mensucikan hati qalbunya Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim innahu huwas samiul basir." Masya Allah yang memperjalankan hambanya lailan, malam hari, serta malam itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang penuh keberkahan. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini Rasulullah SAW hanya mendengar siksa kubur, kalau selama ini Rasulullah SAW hanya mendengar bagaimana penduduk langit, bagaimana siksa kubur, surga dan neraka, tetapi ketika dimikrajkan Rasulullah SAW, semua dapat dilihatnya dengan mata sendiri. Allahu Akbar. Di langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa AS. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf, kemudian bertemu dengan Nabi Idris, dengan Nabi Harun, dengan Nabi Musa, dan dengan Nabi Ibrahim AS. Semua mendoakan kebaikan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Semua mendoakan. Allahu Akbar. Sampailah ke Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Masyaallah muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Ketika itulah kita, Nabi Muhammad, mendapatkan amanah, mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, yang pahalanya sama dengan sholat 50 waktu. Nah, untuk itu masyaallah muslimin sidang jemaah rahimakumullah, dari hikmah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, coba kita lihat, coba kita perhatikan bagaimana seseorang ada yang seorang miskin yang menjadi hamba sahaya, begitu sekali bertemu dengan Rasulullah SAW, dia langsung beriman. Kita menemui tiap tahunnya peringatan Isra Mi'raj. Apakah kita sedikit demi sedikit bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu menjadi poin penting bagi diri kita. Dan kemudian juga masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah, poin penting di dalam Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW
gantungkanlah kita, keinginan kita, semua harapan kita hanya kepada Allah. Karena apabila kita menggantungkan sesuatu tidak kepada Allah, maka siap-siaplah kecewa. Masyaallah muslimin sekalian rahimakumullah, betapa besarnya pahala salat berjamaah. Berjamaahnya saja di masjid 27 kali lipat kata Rasul. Qobliyah subuhnya saja khairun minad dunya wa ma fiha kata Rasul. Qobliyahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata Rasulullah SAW di hadis yang lain menjelaskan, seandainya kalian mengetahui sholat subuh berjamaah itu, niscaya apabila kalian lumpuh akan merangkak, yang buta pun juga akan merangkak untuk mendatangi masjid, karena saking besarnya pahala wajib terutama ketika berjamaah. Masyaallah muslimin sekalian rahimahullah, mudah-mudahan hikmah dari Isra Mi'raj yang kita sama-sama mengetahui bahwa di tanggal 27 Rajab Rasulullah SAW diisrakan dan dimi'rajkan. Mudah-mudahan ini adalah merupakan satu turunnya bagi kita kekuatan iman, menjadi kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala tergolong orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita dan dijadikan kita mengikuti ajarannya, sunnahnya dari Nabi kita Muhammad SAW sehingga istiqomah. Dan kita Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah yang buruk itu buruk dan kita dapat menghindari keburukan itu, dan yang baik itu baik agar kita melaksanakan kebaikan itu. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum, taqabbal ya karim, innahu huwas samiul alim. اللهم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilman wa alhimna bis sholihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
saja ya rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'adda lahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالينا يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله